Kita nggak hanya belajar nari, tapi karena kita saling berbagi gitu. Kalau udah nggak suka, mau diajarin kayak apa juga. Kak, aku jauh loh ke Jakarta Pusat kalau setiap hari Minggu pagi gitu. Selamat datang di You and Us Podcast Powered by Damai Putra. Podcastnya tempat kita berbagi cerita. Ini suara-suara di belakangnya sudah gak sabar untuk ngobrol sama saya ya. Oke, ini hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Pastinya semua yang seru-seru dong gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal budaya dan olahraga. Bingung kan? Apa hubungannya budaya dan olahraga dengan properti? Ada banget kalau di Damai Putra. Nah, jadi Damai Putra Group sendiri sebetulnya sebagai sebuah perusahaan properti, kita percaya sama yang namanya value sustainability. Jadi buat kita nggak cuma sekedar profit, but people and planet juga menjadi our consideration dalam membangun dan mengembangkan bisnis kita di Damai Putra Group. Nah, kita percaya bahwa kolaborasi itu adalah hatinya atau the heart of Damai Putra. Jadi kita juga banyak berinteraksi dan juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang merupakan salah satu stakeholder kita. Nah, ini juga sesuai sama misinya Damai Putra Group. Kita pengen juga ikut menggandeng para komunitas ini yang menjadi bagian dari kawasan kami yang juga ikut mensupport kita di banyak-banyak kegiatan lah gitu ya. Dan buat kita adalah komponen masyarakat dan salah satunya komunitas itu menjadi elemen penting dan kita juga untuk usaha terus mengembangkan dan membentuk citra positif dari kawasan-kawasan yang kita bangun. Gitu deh ceritanya. Banyak ya, banyak. Oke, nggak usah lama-lama ya. Hari ini nih kayaknya yang bakal ngobrol sama saya udah sangat lagi. Hari ini saya kedatangan dua komunitas yang asik atau ciamik. Tua banget ya kalau ciamik lah, yang asik deh gitu ya. Jadi hari ini aku kedatangan Karini. Mau apa saya hari ini? Sama Kania. Jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Karini. Karini adalah founder dari komunitas Pound Sister dan Kania dari komunitas Kesambet. Kesambet apa? Kesambet cinta, Kesambet kesenian seni Betawi. Nah, itu kenapa tadi apa sih hubungannya olahraga, budaya dan dunia properti? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol kenapa budaya dan juga olahraga ini menjadi bagian penting juga yang kita dukung dan kita gandeng khususnya pada saat kita melakukan aktivitas yang ada di kawasan yang dikembangkan oleh Damai Putra Group. Ya udah, kita mulai aja. Gue gak ngebet atau pound. Oke, Kak Rini, apa kabar? Kak Nian, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Pound ledong. Ya, olahraga sambil nari ya enak ya. Bagaimana? Terus 10.000 ya rekor muri. Alright, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Banget bisa datang hari ini. Thank you sudah datang di You and Us Podcast. Jadi kita ngobrol dulu aja hari ini. Mungkin satu-satu kali ya. Cerita dulu, kenalin Pound Sister dan seorang Karini di belakangnya. Pound Sister tuh terbentuk pas awal-awal pandemi ya. Gitu. Jadi karena dia kebutuhan orang tuh berolahraga itu meningkat, tapi dia nggak bisa di indoor. Jadi kita mau gimana orang bisa olahraga di tengah-tengah pandemi? Ya udah, yuk kita cari kayaknya kita di outdoor. Jadi kita juga supaya orang juga nggak di rumah terus, juga bisa keluar, bisa sehat gitu kan, bisa ketemu teman tapi tetap waktu itu prokes, ya pakai masker atau apa, tapi tetap kita masih melakukan kegiatan di outdoor. Gitu. Sebenarnya itu selama pandemi yang dibutuhkan kan bagaimana menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya dengan berolahraga, nggak boleh berhenti ya. Jadi kalaupun ada halangan di indoor, outdoor tuh solusi. Tetap dengan prokes waktu itu gitu. Maskernya tetap nggak boleh dicopot. Gimana rasanya olahraga di masker? Enggak ya. Tetap masih bisa karena kita ada jarak ya antara satu orang dan orang yang lain tuh berjarak. Iya. Terus kenapa gitu ya? Tadi mulai kan pada saat ngomongnya ini yang bikin Karini tiba-tiba ingin
aku bikin seperti ini nih, ada peluang apa, ada cerita apa di baliknya? Karena sebelumnya kan ngajar tuh, ngajarnya kan indoor ya, ngajarnya kan indoor kita kan. Begitu ada pandemi, akhirnya memberku, Mbak ini aku pengen olahraga, tapi semua pada tutup gitu kan. Jadi semua pada tutup gimana? Nah aku gimana caranya nih member aku tuh tersalurkan gitu. Untuk pertama mau olahraga, akhirnya kita cari outdoor di mana. Akhirnya ketemu outdoor dekat-dekat rumahnya gitu, beberapa orang. Akhirnya kita kumpulin, tetap ya harus ada izin, tetap ya harus pakai masker, ya seperti itu. Gitu. Nah jadi cikal bakal member ya mungkin ya dikatakan dari komunitas ini sebetulnya itu adalah orang-orang yang memang dulunya seringnya Olahraga juga. di indoor juga dan sekarang akhirnya bisa di luar, lalu jadi encourage yang lain juga ikutan. Nah justru itu setelah dia olahraga di luar, temennya dia yang dulu nggak pernah olahraga, lihat dia postingan olahraga, statusnya ikut di mana itu ya, gitulah. Biasa kan seperti itu ya. Betul, karena biasanya rame-rame itu lebih seru banget ya, daripada sendiri. Ya kan ya susah banget mau olahraga di rumah ya kan. Karena kalau dimulai mau susah. Oke, kalau kalian gimana nih awalnya kesambet apa nih jadi bikin komunitas kesambet ya kan? Kesambet itu kepanjangan dari kesenian muda Betawi. Muda Betawi. Iya. Cuman biar orang pada sambet, biar lebih kepo sih. Nah, Bener sih. Kalau kesambet gitu. Pertama kali juga saya dengar komunitas kesambet apaan gitu kan. Oh, kesenian. Oke. itu saya dirikan karena saya berkata pengen menemukan jati diri jiwa seninya gitu. Asik ya. Nah dari kecil emang kan saya mungkin dari Pelaku seni. dari orang tua juga. Nah dari berbagai macam ikut komunitas dan juga grup lenong kayaknya pengen bikin sesuatu yang beda nih daripada yang lain. Nah terciptalah kesambet itu. Jadi kalian mulai kapan kesambet ini? Kesambet itu tahun 2016. Oh, udah lumayan. Iya. Gitu. Nah dari situ intinya sih di kesambet itu pengen mewadahi dan juga di rumah juga ada sanggar juga. Mewadahi anak-anak sekitar nih yang pengen berkreasi karena kesempatan untuk perform di luar sana tuh jarang. Nah, ayolah kita bikin wadah sambat dan juga sanggar-sanggar yang nggak punya kesempatan perform. Oh, tapi sebetulnya ya teman-teman ya, kalau saya bilang sebetulnya sebuah komunitas itu mulia gitu ya. Artinya gini. Memang rata-rata nanti dikoreksi ya kalau salah, tapi kalau menurut pandangan saya komunitas itu sebetulnya memberdayakan gitu ya. Komunitas itu juga ikut akhirnya memberikan inspirasi gitu ya dan memberikan kesempatan bener ya kepada lebih banyak orang ya untuk kemudian bisa mengembangkan atau berekspresi gitu ya dengan kesukaannya dia yang mungkin selama ini nggak punya panggung, yang selama ini olahraga sendiri jadi bisa perform di depan orang banyak gitu gak sih? Iya. Betul banget. Ya seperti itu ya. Apalagi Damai Putra Group membuka luas kesempatannya. Emang betul gitu. Jadi fungsinya sebuah komunitas itu kan akhirnya lebih daripada sekedar kumpul-kumpul ya, tapi harus punya tujuan gitu ya, punya visi misi ya, punya memberikan makna dan impact kali ya kepada siapapun yang menjadi membernya. Ya. Bener banget. Nah jadi kalau kesambet ini artinya mungkin ini lebih banyak anak-anak individu yang memang punya bakat seni, lalu kemudian sanggar-sanggar yang mungkin belum punya satu institusi atau perkumpulan gitu ya. Nah itu yang kemudian digandeng gitu ya sama kalian untuk akhirnya masuk di kesambet gitu ya. Kalau awalnya sih ini saya merasa prihatin di lingkungan sekitar, nggak hanya di dekat rumah tapi keliling itu kok zamannya anak-anak tuh seni budaya kok luntur gitu. Jadi makanya itu udah pelan-pelan gimana caranya kok merasa terpanggil. Saya kenalin dulu yang dasar-dasar dulu. Nah merangkul gitu seperti itu. Nah, dan juga teman-teman yang pelaku sesama seni budaya kita ajak. Oh ternyata satu misi-misi. Ayo kita
rame. Iya, gitu. Iya, tapi ini menarik ya teman-teman, karena sebetulnya balik lagi ke olahraga dan budaya gitu. Ini kan sesuatu yang sebetulnya tadi gitu ya, bahwa dia pasti akan membuat impact gitu. Dan pada saat kita bicara generasi muda atau mungkin anak-anak gitu ya, anak-anak ini kalau mau diajakin olahraga atau diajakin suka dan peduli sama budaya, caranya harus menyenangkan, ya nggak sih? Dia harus Suka dulu. Nah, sebetulnya itulah kenapa olahraga PAUD ya gitu ya, ini dibentuk gitu, karena biar olahraga itu fun, bener nggak sih Karin? harus fun, harus. Makanya aku tuh untuk member yang baru pernah ikut PAUD itu aku selalu bilang, nggak usah mikirin gerakan, just listen musiknya aja, enjoy musiknya. Kalau udah enjoy musiknya, gerakannya nggak apa-apa, kanan kiri kanan yang lainnya ini itu nggak masalah. Jangan pikirin gerakannya, penting enjoy musiknya, ikutin gerakannya pelan-pelan, baru dia suka. Gitu. Iya betul. Artinya memang dengan apa namanya ya, kombinasi dari gerak dengan stick, musik gitu ya, beat gitu, itu tuh membuat nggak kerasa kayak olahraga gitu ya, kayak lagi asik. Padahal tahu-tahu udah 45 menit aja ya. Bener-bener ngelap gitu, tahu-tahu udah ikutan gitu, ngos-ngosan juga kan. Iya tapi ke distract gitu ya, karena memang Enjoy musiknya, fun dulu. Apalagi rame-rame ya. Rame-rame. Biasanya saya suruh teriak, hei gitu. Itu jadi ikut-ikutan tuh tembok tadi gitu. Dan sama halnya ya dengan kesambet ya. Kalau saya lihat kan memang kalian juga bagaimana tarian-tarian tradisional ini juga menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, khususnya buat anak-anak ya. Karena kadang-kadang sering dibikin juga modern, bener gak sih? Bener banget. Kita emang dari teman-teman nih para di kesambet nih, owner-ownernya, kita harus bikin inovasi, jangan sampai hanya tradisional. Kita harus ikutin zaman ya. Dari situ kita berkreasi gimana caranya berkolaborasi sama teman-teman supaya seni budaya dilihat menarik dan juga adik-adik kita jadi pengen belajar. Iya, tapi bangga sih ya Karin ya kan ya. Karena memang saya sendiri juga sebetulnya kan main-main juga di komunitas budaya ya, tapi memang anak-anak ya, kita bicara mungkin nggak umur kita, umur kalian, umur kita, iya gitu. Tapi justru malah generasi Z kali ya gitu ya, bener kan gitu. Dan bagaimana bikin mereka tuh mau olahraga gitu, bukan cuman e-game, e-sport, ya. Tapi memang melibatkan raganya gitu ya, tubuhnya gitu. Karena prinsipnya sebetulnya sama ya, olahraga dengan tari ya, yang kebetulan kan juga Kania banyak fokus di tarian tradisional kan gitu, performance tradisional, ada pencaksilat juga kan. Tuh, jadi emang nyambung ya kan, nyambung kan budaya dan olahraga gitu, karena semua melibatkan raga dan rasa. Iya benar. Ya, lagi dan rasa. Iya. Oke, ini tadi udah cerita backgroundnya kenapa bikin, tapi intinya berdua ini ya teman-teman ini yang pasti bikin impact gitu ya, dan juga bagaimana membuat olahraga dan budaya ini akhirnya bisa men-trigger anak-anak muda khususnya ya generasi Z biar juga care gitu ya, karena dengan olahraga dan budaya sebetulnya anak-anak itu jadi punya awareness nggak sih gitu sama lingkungannya, sosialnya, sebenarnya Berinteraksi sama teman-teman baru. betul, belajar sosialisasi tadi ya, ngobrol. Karena kan kalaupun latihan nari kan mau nggak mau kan mereka harus punya chemistry, betul ya, biar kompak. Sama kayak PAN mungkin lama-lama oke, awal saya mungkin nggak sinkron ya kiri kanan tapi Pertama-tama datang sendiri. nah Udah sebulan datang berenam. Berarti kan ketemu temen yang baru. Iya benar. olahraga itu nggak kayak olahraga gitu. Ya. Tadi bicara latar belakangnya, sekarang kalau kita bicara tantangan, ya nih. Tantangan, saya yakin pasti ya dalam memanage komunitas yang kalian bikin gitu ya. Yang membernya saya yakin juga semakin hari semakin bertambah gitu. Nah, mungkin satu dulu dari Kanian gitu. Apa nih tantangan terbesar dari kesambet gitu sampai saat ini gitu? Pasti ada dong, nggak cuma suka-sukanya aja ya kan? Iya lagi benar. Ya tentunya jujur kalau dibilang kalau tantangan sih satu logistik.
Oke. Iya, logis karena kebanyakan di kita itu bukannya kita menilai, emang kebaikan anak-anaknya kurang materinya. Oke. Nah, kadang Mereka punya bakat. itu dia luar biasa. Nah, kalau misalnya kita ada acara itu perform gitu, di mana minta puluhan atau ratusan, ya terkendala satu di kostum. Bagaimana mereka bisa manggung dan punya panggung. Nah, itu dia. Nah, dan juga kadang ada sih misalnya penolakan secara halus, atau juga kita yang tantangan itu budaya dari luar, kita bersaing seperti itu, gimana cara? Iya, Iya, itu dia. Gimana caranya? Lenong. Menyaingi lah, gimana caranya? Itu tantangan terbesar ya. Selain dari logistik, dari budaya luar, kita harus mau nggak mau harus bisa menyaingi gitu. Iya. Jadi jati diri seni budaya itu di sini. Iya, tapi benar sih teman-teman. Maksudnya ini secara umum gitu ya, mengembangkan komunitas budaya itu memang sangat tidak mudah ya. Satu, bagaimana akhirnya semua orang mau gitu ikut dan berpartisipasi dengan kesadaran gitu ya. Artinya ini memang bagus nih buat kita gitu. Tapi memang kadang-kadang siapa nih yang mau mensupport ini? Karena kan nggak bisa sendiri ya. Komunitas juga harus hidup. Komunitas juga harus terus berprogres ya, menjadi lebih baik, lebih besar, dan ini nggak mungkin sendiri gitu. Apalagi memang didasari sama usaha-usaha yang memang itu organik ya, kalian inisiatif sendiri bikin, bukan karena punya backingan gede gitu, atas dasar tadi gitu ya, keinginan bahwa kepedulian gitu. Makanya memang support dari mungkin kita bicara pemerintah atau perusahaan swasta, korporasi, memang itu masih diperlukan ya, seperti itu ya. Karena kalau enggak ya nggak akan sustain, begitu nggak sih? Gimana Mbak Rini? Karin? Kalau di aku di PAUN ini ya, kendalanya itu karena outdoor, satu cuaca. Ya, Wisbar, Griffith Wisbar. Ini sebetulnya seru loh. Seru banget itu. Karena outdoor itu kan, Masuk angin. Ya, kendala yang paling sering kita hadapi itu. Yang kedua adalah lipstick. Ini namanya lipstick. Lipstick. Lipstick ini kadang membernya banyak yang mau ikutan, lipstick kita terbatas. Karena ini kan nggak ada di Indonesia ya. Yes. Yes. Dan yang bisa beli itu cuman aku, pengajar PON. Gitu. Jadi maksudnya nggak bisa dari mudah gitu. Dari nggak ada di Indonesia, nggak ada di ini. Coba para pengusaha muda Indonesia, ini potensial bisnis kok gitu loh. Bikin dengan kualitas yang bagus, ini kan nggak kayak setik-setik pada umumnya ya gitu. Memang didesain khusus. Dan di label aku masih terdaftar ya, pengajar PON itu terdaftar di the label. Ya ini dari US akhirnya. Dan sekali to use memang setiap pengajar PON itu harus memiliki lipstick. Harus memiliki lipstick. Jadi kalau orang mau olahraga, lipstick di mana ya udah kita sediakan. Dan tidak boleh pakai yang palsu. Makanya kendalanya itu tetap ada di alatnya juga. Gitu. Iya. Bikin apa? Mirip-mirip. Awet-awet sering ya sekarang ya. Oke. Iya, Om, itu kan ada lagi ya. Ini dari orang-orangnya nih. Ada yang cuma awat-awatan nggak? Demi konten doang. Seru ya. Orang-orangnya itu seru. Kalau emang yang cinta banget sama PON tuh seru. Terus kalau misalkan ya cuman sekali gitu. Ya, level kerajinan gitu. Komitmen. Iya, gerakannya cepet banget gitu. Atau enggak capek ya, pada sakit gitu kan. Itu memang pasti paham pedas. Iya, karena gitu ya. Lengan pedas. Pertama kali kita harus, kalau untuk member yang baru itu harus kita nggak apa-apa, dengerin aja musiknya gitu. Jadi pelan-pelan gitu kan. Besok datang lagi ya gitu kan. Dan level-levelnya juga untuk beginner dan advance itu beda. Ada level. Jadi kalau kita baru, oh ya tracknya ini nih lagu-lagunya yang mudah-mudah gitu kan, kayak genrenya pop gitu. Kalau udah yang advance, rocknya semua keluarin rock gitu. Gitu ya, ya. Jadi kita memang untuk beginner dan ingetan ya. Kita pelan-pelan kasih tracknya atau apanya. Kita pelan-pelan gitu. Jadi memang bagaimana ya melatih juga ya, masih jadi challenge ya. Itu melatih gitu ya, pasti ada level-level mana. Kalau komitmen, biasanya kalau olahraga tuh harusnya apa komitmen. Sama sih nanti kalau di komunitas budaya anak-anak ini disiplin mungkin ya isunya ya gitu ya.
Kalau untuk komitmen, kalau yang tadi saya bilang yang cinta nggak usah di itu juga dia datang sendiri gitu. Cuman kalau yang untuk sesekali ini perlu kita evaluasi ya. Ada apa nih ya? Besok nggak datang lagi, kenapa ya? Oh kurang cocok. Aku kayaknya capek deh, ini deh. Justru itu mau kuyus gitu. Jangan dipikul. Saya ketemu banyak teman, jadi aku sering kalau mau olahraga tuh, sebenarnya kalau olahraga tuh seneng loh ketemu teman banyak. Ada yang DM, kok aku sendirian? Loh kenapa sendirian? Gitu, ada aku bilang gitu kan. Akhirnya nanti kamu ketemu teman banyak di sana. Jadi selain kita olahraganya dapat, terus ketemu teman-teman baru juga banyak. Akhirnya ya itu aku bilang besokannya udah berenam jalan. Jadi temennya dari situ juga ketemunya. Jadi kita perlu. Memang sih. Dan kalau saya percaya gitu ya bahwa olahraga dan budaya itu sebetulnya cara gampang untuk menyatukan berbagai tipe manusia ya. Ya betul. Betul banget. Belajar juga ya. Iya, artinya gini, siapapun kita dengan berbagai karakter, berbagai latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya, kalau sudah masuk ke ranah budaya, ke ranah olahraga tuh harusnya kayak kita equal aja nggak sih? Iya. Jadi melebur ya. Jadi melebur ya semua. Itu bagusnya sih gitu ya. Jadi artinya nggak ada satu yang merasa paling superior gitu ya, walaupun mungkin dia udah advance tapi somehow saling support aja gitu ya nggak sih gitu. Misalnya satu nih yang lama banget gitu, kayaknya susah banget latihannya gitu, kurang kompak low voltage, tapi ya nggak apa-apa gitu, satu sama lain Bener banget. Apalagi kalau misalnya lagi belajar pola segala macam, pasti anak-anak salah satunya ada yang nangis-nangis gitu ya. Tapi tari tradisional ini nggak mudah ya sebetulnya. Dan ini saya sendiri ngelihat nih Kak ini, maksudnya bagaimana anak-anak di sanggarnya Kesambet itu perform. Anaknya dari kecil-kecil banget gitu ya, sampai remaja lah ya gitu. Dan mereka tuh bagus gitu melakukan gerakan. Artinya kan memang disiplin latihan. Dan juga mungkin hati ya, mereka harus suka dulu ya gitu. Kalau udah nggak suka, mau diajarin kayak apa juga pepel gitu, soalnya bener ya gitu. Dan saya percaya kalau nari ya mungkin ya sebagian besar kan tari ya kalau di Kesambet ya itu katanya ada istilahnya wiraga, wirasa, wiraupe. Ya, walaupun bukan penari ya. Jadi wiraga, wirasa, wirama. Artinya ya memang butuh itu ya, dan itu butuh waktu gitu ya. Wiraga, wirama, wirasa masih sama ya. Tuh. Tapi juga sama ya, olahraga juga. Nah ini juga aku pengen tanya, apakah ini jadi challenge juga ya hari ini, bahwa kadang-kadang kan di olahraga itu orang punya preferensi gitu ya, bahwa aduh kalau aku nggak suka yang model begitu, aku lebih suka mungkin yoga yang lebih relax, kok ini kan benar-benar endurance jantungnya tuh kan kardio kan kardio ya betul. Nah ada nggak sih bahwa aduh memang model-model tipe yang seperti itu gitu emang bukan kesukaan saya, olahraga yang modelnya ngepam high impact gitu kan gitu. Itu ada tantangannya nggak, terutama yang pertama kali ya, ada ketakutan nggak sih dari mereka gitu? Sejauh ini ya kan high pump banget gitu, gitu jantungnya tiba-tiba gitu ya, deg-degan gitu kan ya. Jadi aku balik lagi tadi, karena di POUN ini kan ada POUN generation, POUN untuk anak-anak dari 5 sampai 12 tahun. Jadi dia sambil olahraga di tengah-tengah di edukasi. Oh ini gambar apa? Nanti dia olahraga lagi, tapi have fun banget gitu loh, enjoy banget dalam satu sesi POUN itu. Dia nggak merasa dia olahraga, toto minum mama akhirnya halus gitu ya. Iya. Ada yang anak-anak yang dari kecil udah membiasakan. Tracknya juga, lagunya juga, gerakannya juga disesuaikan dengan anak-anak. Betul. Memang POUN itu kan olahraga yang dari muda sampai 60 tahun kita bisa lakukan, semua gender ya. Ketika kita misalkan ada yang aduh ini kayaknya nggak cocok atau apa, itu kita kayaknya tantangan juga dong buat kita kan ya. Yang muda bisa bilang nggak cocok. Tapi aku lihat, aku nih dua kali aku lihat, aku ngajar malam itu sekitar umur 60-an. Dan itu dia ikut. Tidak ada komplain atau aku capek, nggak malu juga, nggak malu. Jadi memang
di usia muda belum tentu dia suka dengan olahraga yang kardio. Di tua yang harusnya dia olahraganya tai chi. Tapi dia suka compound loh. Ya. Nah, tantangannya adalah di muda ini bagaimana kita bisa merangkul dulu. Pertama itu aku enjoy musiknya ya, gitu, dengerin aja musiknya, jangan ini gitu. Nah, pelan-pelan kita deketin, merangkul, anggap seperti keluarga. Tadi gimana gitu kan? Ini menarik ya. Maksudnya olahraga dan budaya ini kan kadang-kadang yang suka orang tua ya. Kita sebagai orang tua suka lewat ya. Ini juga pernah saya bahas juga sama beberapa teman-teman waktu ngobrol di podcast bahwa orang tua lebih fokus kepada apa? Akademis, ya. Skill-skill yang mungkin lebih teknologi seperti itu gitu. Tapi justru malah yang berkaitan sama raga dan rasa ini seperti seni budaya dan olahraga ini kadang orang tua lupa ngarahkan ke sana, kecuali yang kayak hanya dilihat bakatnya aja. Tapi kadang-kadang orang tua juga banyak yang fail gitu untuk mengidentifikasi sebetulnya anak-anaknya punya bakat apa gitu kan. Dan aku rasa dengan mereka dari dini sudah nggak perlu deh kayak formal course gitu ya, tapi dengan masuk ke komunitas aja mereka sebetulnya sudah bisa belajar gitu ya gitu. Untuk punya disiplin, komitmen, sportivitas dan sebagainya, karena intinya sama kan gitu. PR-nya itu mengenalkan dulu ya ke anak-anak ya. Ini ada ini. Nah, kalau Kania nih, ini kan bicara tadi masalah mengenalkan dari masih kecil ya sama ya gitu, secara targetnya juga membernya di situ. Nah, anak-anak ini kan ini sama ya. Mungkin kalau lari ini ada nggak sih challenge kayak bosen gitu, udah gitu pulang sekali latihan nggak mau ikut lagi gitu, atau gimana? Atau mereka tuh butuh yang namanya ini kalau latihan harus ada panggung atau gimana gitu. Ada nggak cerita seperti itu? Nggak ada sih, banyak malah. Nah, justru saya salah satunya itu saya koordinasi sama para orang tua wali murid. Kami di Kesambat itu komitmen belajar nari itu gratis di saya. Di kami gitu. Jadi nggak terbebani, belajar nari harus bayar. Enggak, justru kita gratisin. Begitu. Nah, kalau misalnya ada itu waktu di kita di sanggar-sanggar itu bikin yang menarik itu kita nggak hanya belajar nari tapi kadang kita saling berbagi gitu. Iya, saling support. Atau kadang-kadang bisa kayak dulu saya juga pernah ada komunitas tari yang bisa datang latihan ada donasi serelanya, seperti itu. Nah, di PAM juga gitu ya, bahwa kan sebetulnya nggak terlalu mahal juga ya untuk ikut dan menyewa stick atau apa tiap sesi juga. Jadi sebetulnya memang tujuan kalian gimana biar semua orang bisa ikut gitu kan. Dan satu lagi, karena bapak, nah karena kami itu dari Kesambat itu berpikir kalau misalnya di dunia tari itu membantu anak biar mempermudah masuk ke jenjang berikutnya sekolah. Dan salah satunya kadang saya minta kalau performance bagi dong sertifikatnya. Oh iya betul, karena itu kan pride ya gitu ya. Sama kayak pun juga ada beberapa yang kayaknya misalnya dia lolos level-level tertentu pasti juga ada kayak sertifikat atau apa gitu. Kalau aku mereka bisa jadi coach ya. Aku tuh punya member yang benar-benar nggak pernah absen, selalu datang. Sampai formnya yang dari begini sampai hilang cinta aku aja kalah kali ya. Pintar banget gitu langsung. Kalau aku udah lihat formnya bagus, akhirnya dia mencintai. Pertama dia suka mencintai, dia akhirnya mau menjadi trainer. Dia minta info next level ya. Akhirnya ada beberapa member yang udah sekarang menjadi trainer. Iya. Kalau nggak salah di Kania juga gitu ya. Akhirnya yang jago nari akhirnya jadi guru tari. Dan itu akhirnya terbentuk dari komunitas Kesambat juga. Ini juga banyak sekali yang seperti itu memberikan impact. Kayak ada rasa ekosistem. Itulah kenapa komunitas itu sebetulnya memberikan impact dan kita mendukung itu gitu. Oke. Next gitu, sibuk apa sih 1-2 kegiatan yang lagi deket-deket ini? Kalau saya pribadi dari kesenian itu mempersiapkan Hari Anak. Oh, 27 Juli. Iya. Ya. Sungguh nasional. Oke, gue pengen sesuatu. Nah itu. Punya ide. Nanti kita ngomongin ya di belakang layar. Iya. Jadi ada impian gitu dia teman-teman Kesambat pengen banget di Bekasi gitu, pengen bikin sesuatu yang kayak daerah-daerah lain
yang ditunggu-tunggu di setiap hari anak gitu. Jadi akan ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Itu dia. Iya, that's cool gitu. Oke. Hari ini rutin-rutin, aduh itu mah Kita lompat tiap hari. Lompat tiap hari. Tapi memang dasarnya tuh suka. Kalau nggak suka nanti aku nggak bisa tiap hari gitu. Dekat-dekat ini kebetulan Pond Sister mau ulang tahun yang kedua. Aku tanggal 11 Juni bulan depan. Ya. Tadi nanti ngobrol ya. Belakang layar. Hanya persiapan kita ini juga sesuatu yang adalah oleh. Bisa kolaborasi nih. Seru. Jadi itu. Ya aku lagi dekat-dekat ini. Oke. Nah, sekarang kan gini, tadi kita bicara yang sempat kita bahas ya mengenai support gitu ya dari siapapun lah yang di sekitar kalian untuk bagaimana komunitas kalian tetap hidup, berdaya, maju, berkembang gitu ya. Bahwa penting juga untuk mendapatkan support dari siapapun yang mau pemerintah, udah pasti sama aja ya, karena olahraga dan budaya itu kan sebetulnya juga harusnya menjadi fokus pemerintah juga ya, udah pasti gitu ya. Gak cuma atlet gitu, tapi justru komunitas-komunitas yang memang fokus di situ gitu. Dan juga korporasi atau perusahaan-perusahaan swasta juga harusnya lebih banyak support gitu ya teman-teman ini untuk bisa tetap hidup dan berkembang gitu kali ya bahasanya. Nah kalian sendiri ya ini kebetulan ini nggak jualan loh. Sebetulnya memang teman-teman ini sangat aktif ya untuk banyak mensupport Damai Putra Group juga melakukan kegiatan-kegiatan di Kota Harapan Indah. Nah experience-nya gimana nih? Jadi kan kita bisa dapat masukan juga nih dari member kalian bikin acara di Kota Harapan Indah ya, khususnya salah satu proyek Damai Putra Group. Oh, mungkin dari Mbak Rini itu Iya. Aku justru pertama kali kelasku bukan daerah sini ya. Okay. Daerah yang anak kampung sini ya. Tapi dari sini dia jauh-jauh datang ke Jakarta Pusat. Aku jauh loh ke Jakarta Pusat kalau setiap hari Minggu pagi gitu. Banyak peminatnya juga daerah-daerah Harapan Indah, Jakarta kali ya. Ya, betul. Akhirnya kita menginspirasi kita buat teman-teman juga bisa pon tuh tanpa harus jauh-jauh gitu loh. Sampai ke Jakarta Pusat, akhirnya kita bisa berada loh di sini sekarang. Pikir loh gitu ya. Semoga akan selalu seru di sini ya. Ya kita sih senang gitu ya bisa nyediain tempat buat teman-teman ini dan juga mensupport lah kegiatan-kegiatan kalian gitu. Kalian news. Kalau saya sendiri sih dari Kesambet seluruhnya kadang udah kayak rumah sendiri kali ya. Iya. Jadi karena kebetulan memang base-nya di Bekasi. Iya. Nah, kadang ada orang tua juga jadi udah nggak asing lagi di sini, malah udah beli properti di sini malah. Oh iya. Bukannya promo ini. Di Cibubur maksudnya properti apa itu siapa? Iya. Ada infonya di Kesambet beli apartemen di saya malah. Nah, justru itu dengan adanya malah saya pribadi atas nama Kesambet mau ngucapin terima kasih udah dikasih kesempatan, ruang dan waktu. Pokoknya Damai Putra Group ekspresi luar biasa, kita dikasih kesempatan dari tahun ke tahun gitu ya. Sangat banget karena tadi ya mungkin saya sempat bilang di awal gitu ya, karena buat kami kan sebetulnya ya itu tadi sebuah perusahaan kan ya oke, profit is important gitu, tapi kita kan membangun kawasan ya, bukan produknya kita itu bukan sekedar membangun beton gitu, tapi kan membangun sebuah ruang kehidupan gitu ya. Nah di mana orang-orang yang akhirnya membeli rumah di sini itu kan akan punya ruang kehidupan dan mereka akan bersama-sama dengan siapapun yang ada di kawasan ini. Kami pun juga akan terus bekerja sama dengan siapapun yang ada di kawasan ini ya, salah satunya juga komunitas-komunitas ini. Jadi kita mudah-mudahan bisa terus memberikan ruang ya buat teman-teman untuk berekspresi, berkarya, berdaya, dan juga biar tetap sustain lah gitu, karena penting tuh gitu ya. Komunitas itu kadang-kadang tantangannya sustainability ya gitu. Iya. Jangan sampai bikin bubar gitu ya. Iya. Nah, ada nih ya Damai Putra Group ya pindah. boleh.
ada nggak tips, saran, inspirasi atau apa gitu untuk menjaga dan membuat komunitas yang terus keren dan kece ini gitu. Mungkin dari hari ini dulu gitu, 1, 2, 3 misalnya ada apa nih? Yang pertama kita ke member tuh kayak family aja, keluarga gitu ya, supaya dia menjadikan komunitas kita itu rumah, tempat atau wadah untuk dia berolahraga, punya teman, dapat teman yang baru, atau punya kegiatan selain di rumah saja gitu kan. Biasa mama-mama atau pekerja udah Senin sampai Jumat udah di sana jauh, mau olahraga ya bisa. Itu kita tempat sebagai wadah buat teman-teman kita buat berkreasi, bahkan yang mau jadi trainer pun ada gitu loh. Itu. Dan memang banyak juga sih sebenarnya ya. Iya. Jadi apa nih gitu tipsnya gitu biar jadi komunitas yang tetap solid gitu. Kita berkolaborasi dengan yang lain gitu kan. Terus kita mengadakan beberapa event gitu ya, supaya kelas reguler itu nggak seperti biasa-biasa aja gitu, Nggak boring. gitu yang baru. Ya betul, kayak gitu. Kadang-kadang kita juga ada mau nggak maju ke depan gitu kan, meters itu kita ajak ke depan buat yuk kita gerakan bareng. Itu senang juga, itu sederhana tapi mereka senang. Jadi mungkin tipsnya itu ya yang menarik, artinya bagaimana siapapun yang akhirnya masuk menjadi member di komunitas ini itu tuh bisa enhance their life gitu. Yang tadinya nggak pede jadi pede, yang tadinya nggak punya teman jadi punya teman, yang tadinya kayak nggak yakin sama kemampuan diri sendiri jadi oh ternyata aku bisa gitu. Jadi bagaimana bahwa membuat komunitas yang seperti itu nggak cuma sekedar kumpul-kumpul gibah gitu ya, foto demi konten gitu ya. Kalau yang pertama, kalau dari Kesamber sendiri pada saat hampir sama, satu menumbuhkan rasa kekeluargaan. Nah itu dia yang penting, kayak model kayak arisan segala macam kegiatannya. Yang kedua ngasih pengertian ke adik-adik nih di tari khususnya bisa kok berprestasi, bisa kok untuk mempermudah ke jenjang berikutnya dari SMP. Dan malah di bulan September di Kesamber sendiri nanti ke Belanda ada 3 penari teman saya diundang ke sana buat perform. Nah itu jadi memotivasi, bisa kok di kita komunitas ini termotivasi bisa sukses, nggak hanya di sini. Nah itu sumber motivasinya supaya berprestasi. Yang ketiga saya di Kesamber itu orientasinya nggak uang. Di komunitas jangan cari uang di komunitas, tapi kalau ada ayo kita bareng-bareng. Betul. Karena memang monetize itu menjadi challenge terbesar nih di komunitas, apalagi yang memang bangun sendiri, nggak ada backingan ya tadi yang kita bahas di awal gitu. Jadi bagaimana foundernya nih kalian berdua harus survive gitu kan, harus terus berpikir kreatif ya, bagaimana tadi tapi juga memberikan nilai lebih ya gitu, nggak cuma sekedar dapat member. Oke, mungkin ada iuran, bukan it's not about money gitu ya, tapi bagaimana kalian juga bisa memberikan timbal balik gitu ya kepada member-member yang akhirnya percaya gitu untuk masuk ke komunitas kalian. Ngomongin komunitas aja udah ngomongin kehidupan ya. Ya itu teman-teman, kenapa kok Damai Putra Club juga percaya gitu ya bahwa bekerja sama dan berkolaborasi sama komunitas ini tidak hanya sekedar oke, kita punya partner untuk membuat kegiatan, acara, event dan lain sebagainya, tapi sebetulnya dari mereka juga kita belajar gitu ya bagaimana kita bisa masuk dan juga memberikan impact gitu ya, walaupun kecil tapi bisa kita lakukan secara konsisten. Nah mungkin dengan berkolaborasi dengan teman-teman komunitas ini juga Damai Putra Group juga bisa mewujudkan salah satu misi ya kita ikut berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Gak usah muluk-muluk secara besar, dari yang kecil, dari yang ada di Bekasi, di Kota Harapan Indah, tapi mudah-mudahan bisa konsisten dan persisten dilakukan. Aduh, thank you so much. Ini pasti udah lebih dari setengah jam pengen ngobrol-ngobrol lagi. Harusnya sampai besok ya, kalau misalnya diterusin panjang nanti masih kayak hotel sebetulnya. Sekali lagi terima kasih Karini, Kanean buat waktunya.
Terima kasih juga sudah selalu mendukung Dame Putra Group. Kita akan sama-sama terus dan pastinya kita punya tujuan yang sama, bagaimana olahraga dan budaya ini juga bisa memberikan impact gitu ya kepada lebih banyak orang siapa saja di mana saja. Alright, kita pamit dulu ya teman-teman. Saya Monica. Bye.